Om Swastiastu. Assalamualaikum, salam sejahtera dan namo buddhaya untuk kita semua. Hai, kembali lagi di Ekspedisi Alam Lain bersama saya Yogi dan saya Gus Robin, tahun 2022, Millennial Man. Oke, kali ini kita akan membahas tentang salah satu jin yang paling terkenal dan disebut paling tua ya, jin Ifrit. Bukan paling tua sih menurut saya. Salah satu mungkin. Salah satu yang tertua. Salah satu yang tertua. Bisa dibilang nenek moyang jin ya. Salah satu nenek moyang bangsa jin. Oke, ini sebenarnya banyak yang tahu apa sih itu jin Ifrit gitu ya. Dan selalu saja sepertinya nih semua orang sudah tahu. Cuma yang kita tidak tahu adalah asal usul atau gimana sebenarnya bentuknya aslinya, itu kan karena berubah-ubah ya bentuk-bentuknya. Dan ya bagaimana sejarahnya sih sebenarnya si makhluk satu ini. Mungkin asalnya bagaimana Gus Robin? Saya melihat antara manusia dan iblis. Nah, si manusia ini manusia yang mungkin durjana, jahat. Manusia ini lebih memusuhi Tuhan, suka hidup seperti hidup hebat kehidupannya, padahal sebenarnya dia ini orang biasa saja, suka pada harta, tahta, wanita, suka minum minuman keras tuh. Harta, tahta, wanita, dan suka minum minuman keras, pokoknya buruk lah. Dia ini tidak suka pada Tuhan. Tapi orang ini seakan-akan sosoknya dulu adalah sosok orang, dianggap orang terpandang, bagus, sosoknya kelihatan dari kulitnya bagus, tapi kejahatannya luar biasa. Karena dia ini sosoknya bisa dibilang ada darah, memiliki saudara seorang pemimpin dulu. Oh, berarti orang ini yang jadi jin Ifrit? Enggak, orang ini pertama kan seperti itu, dia suka tahta wanita. Iya. Akhirnya dia bertemu dengan iblis yang menyamar menjadi seorang wanita. Tanpa sengaja di sebuah hutan dia melakukan hubungan badan dengan itu. Melakukan hubungan badan iblis dan itu. Iblis tersebut hamil. Nah, iblis tersebut membunuh si pria tersebut. Anak yang keluar itulah Ifrit. Jin Ifrit. Ya, jin Ifrit. Di mana dia itu dari dosa-dosa manusia terkumpul, sekaligus ada keturunan iblisnya. Nah, bisa dibilang setengah iblis, setengah jin jadi. Berarti itu yang pertama kali jin Ifrit yang pertama ya? Kalau saya lihat jin yang pertama bukan. Jin yang pertama adalah anak murni dari iblis. Maksudnya jin Ifrit yang pertama? Iya, ini yang jin Ifrit yang pertama ya. Lalu nantinya ada jin Ifrit yang lain gitu ya? Iya, ada yang lain. Berarti sebentar, itu kan ada iblisnya ya. Iblis ini ngapain dia? Apakah dia udah punya rencana untuk melakukan itu? Untuk mendekati si pria ini? Sudah, karena dia itu, si pria ini seperti dosanya luar biasa. Dan keburukan manusia itu ada padanya. Makanya tugas jin Ifrit sekarang adalah menggoda manusia hingga seperti si pria ini. Yang lupa akan Tuhan, meskipun seakan-akan dia kelihatan bagus, tapi sebenarnya dia tidak peduli dengan Tuhan. Lebih ke duniawi, seperti wanita, minum-minum, judi, mabuk-mabukan, main cewek gitu. Yang buruk-buruk lah, kejahatan itu. Pokoknya serba jahat lah. Menipu gitu ya. Membunuh dan segalanya. Jin Ifrit ini tugasnya seperti itu. Makanya manusia bisakah menciptakan jin Ifrit sekarang? Bisa. Dari dosa-dosa manusia yang terkumpul banyak. Terlahir lagi. Itu terlahirnya gimana? Apakah membentuk energi gumpalan gitu? Awalnya gumpalan, tapi nanti berbentuk dia. Lahir lama-lama, gitu ya? Ya, berbentuk. Wujudnya seperti, ya mungkin saya akan gambarkan nanti. Gambarnya ini ya, langsung aja Gus Robin gambarnya. Ini bentuknya Gus Robin. Ini yang ini akar nih ya. Yang tengah ini, yang di tangan ini. Tidak, ini seperti urat-urat. Oh, urat. Nah, ini sebenarnya iblis wanitanya. Oh, ini iblis wanitanya. Ya. Ini bentuknya. Berasal dari mana iblis ini? Iblis ini kan berasal dari dari bawah. Ya, dari bawah.
asalnya dia. Ya, Oh, dari lalu dunia terus bawah. dia ke permukaan Ke gitu. permukaan ya. Mendengar bahwa ada pria yang Dia sudah mengintai sebelumnya. dia udah punya rencana gitu ya. Oh ini, terus melahirkan gitu. Sebenarnya awalnya ini yang mempengaruhi pria tersebut hingga seperti itu. Lupa akan Tuhan, lupa segalanya. Akhir dijebaklah dia di hutan. Karena tahu kelemahannya, wanita kelemahannya. Berarti memang udah lama ya diajak oleh dia. Ini pencetusnya berarti. Ya memang iblis ya. Makanya kerjaan jin ibrit itu menghasut manusia agar jauh dari Tuhan, melakukan kejahatan, apapun yang berbentuk kejahatan. Berarti dia berhasil berarti ya? Berhasil sekali. Berhasil sekali. Di mana dia sekarang? Di bawah, masih di bawah. Memiliki peringkat pasti ya. Ya ratunya. Ratu iblis. Jin. Ratu jin. Ibu dari jin ibrit berarti ya. Nah ini apa nih? Ini capung nih. Bukan. Itu jin ibrit. Bentuknya jin ibrit laki-laki itu. Lebih besar sedikit yang laki-laki, lebih tinggi. Tingginya? Hampir 3 meter. 3 meter. Ini ada... Ada yang 3 meteran lebih lagi. Ini ada sosisnya. Bukan itu, seperti sayap-sayapnya. Oh ini sayap. Memang begini bentuknya? Iya, memang seperti itu. Kadang ada... Ya, tangannya di perut gitu ya. Ada api-apinya dikit. Ya, dan ini tangannya di perut. Enggak, gitu ya. tangannya di perut. Kakinya di bawah gitu langsung. Enggak. Nggak ada pantat gitu ya. Ini kuda ya? Kepalanya kuda berarti. Enggak, itu seperti apa nah? Buaya sedikit seperti kadal. Oke. Nah, yang ini? Itu perempuan. Oh, ini yang perempuannya. Sayapnya bedanya apa sayapnya aja? Bedanya ini sayap sedikit seperti kelelawar tapi bukan kelelawar. Seperti kelelawar tapi bukan kelelawar. Iya sayapnya. Gimana ya lu? Ya Batman berarti. Ya anggap seperti kelelawar lah. Oh gitu. Oke, ini perempuannya, ini yang lakinya. Oke. Itu sekarang udah banyak sekarang ya. Wah. Populasinya ya. Populasinya wah banyak banget nih. Ya hampir 1 triliun populasi. Dan yang jin ibrit pertama ini masih ada? Masih ratunya itu. Berarti yang lahir ini wanita? Yang pertama wanita. Lalu terus melahirkan lagi pria? Pria dan wanita. Oh kembar. Yang lahir itu kembar? Dia sekali punya beranak itu bisa sampai 4 sampai 3. Itu beranak lagi, beranak lagi. Tidak dia beranak 1. Manusia juga seperti itu. Bisa saja 4. Ya. Yang pertama dia keluar 2. Itu masih ada? Masih. Sampai sekarang di mana? Sama. Di bawah. Di bawah. Sisanya sekarang itu yang udah jauh. Jin ibrit. Bahkan jin ibrit itu bisa tercipta dari manusia. Sekarang ya. Tanpa populasinya bisa dari manusia. Kebanyakan dari manusia. Kejahatan-kejahatan manusia. Karena jin ibrit ini untuk berkembang biak itu butuh waktu lama. Butuh waktu sampai hampir 100 tahun untuk melahirkan. Selama 100 tahun. Jadi lama. Kalau umurnya lama ya. Lama umurnya. Kita tahu kan. Apakah mereka abadi? Ibrit abadi. Kenapa jin ibrit itu abadi? Karena jin ibrit pernah. Jin ibrit yang abadi itu adalah jin ibrit yang pertama saja. Yang iblis itu perempuan. Sisanya nggak abadi kalau saya lihat. Karena nggak meminum air keabadian. Yang pertama meminum dia. Lalu ya tugasnya memang itu ya. Itu memang makanannya ya. Ya Lalu bagaimana caranya untuk menghindari? Misalkan udah kena gitu lah. Jin ibrit. Gimana ya cara menghindari? Cara menghindarinya itu ya tobat ya. Bertobat, ingat Tuhan. Ya, tobat lah. Gak ada jalan lain. Dia akan terus menghasut sampai kiamat. Ya, kayak sengkuni ya, menghasut. Ya, ini jin penghasut manusia ini. Memang tugasnya itu dan makanannya itu. Makanannya itu dan tugasnya itu. Kalau dari levelnya sendiri yang bedanya dengan jin-jin yang lain, apakah mereka ini salah satu yang terkuat kah? Karena salah satu yang tertua ya. Kalau Gus Rudin sendiri pernah lihat ada orang yang di sisinya ada jin ibrit? Ada, tapi saya nggak boleh mengatakannya. Pernah dilihat ya? Sering lihat, saya nggak boleh mengatakannya. Kenapa? Paling saya suruh tobat. Karena gini, kalau saya katakan nanti mungkin akan seperti apa ya dibilang.
Modalnya kan ada yang percaya dan tidak. Jarang yang bisa melihat ini katanya. Manusia itu harus bertobat sendirinya. Kalau saya kasih tahu, soalnya saya nggak diizinkan untuk kasih tahu. Cuma saya disuruh untuk membuat orang bertobat saja. Seperti sudah jalannya mungkin ya. Orang yang diikuti oleh jin iprit itu memang sudah jalannya ya. Hampir semua orang pernah diintai jin iprit. Hampir semua orang. Berarti banyak banget ya populasi jin iprit ya. Banyak populasi, tapi di bawah dia masih banyak. Keluar itu kalau memang ada yang cocok dengan manusia. Tugas gitulah ya. Memang tugasnya seperti itu jadinya ya. Tapi ada hal yang lain mungkin tentang jin iprit, Gus Robin? Yang saya tahu jin iprit penghasut manusia itu aja. Apakah bisa musnah? Jin ipritnya bisa, tapi iblis yang pertama itu enggak. Ya, yang jin iprit bisa. Dengan cara bagaimana dia musnah? Nah, kan ada yang diikuti jin iprit. Terus dia berbalik bertobat. Nah, itu musnah dia. Dia akan terbakar oleh api hitam. Api hitam ini dari api mana? Api neraka itu. Muncul langsung tiba-tiba gitu. Tiba-tiba di tubuhnya. Lenyap. Seperti dia udah gagal ya, gitu udah ya. Gagal, seperti menjadi abu. Kamu sudah gagal. Gagal ya. Kamu lebih baik Makanya musnah. jin iprit ini nggak sembarangan mau ngikut manusia. Oh. Biasanya jin iprit ini nggak ada di dekat manusia ketika ada yang memiliki kemampuan batin. Dia akan kabur agar nggak dilihat. Ya, karena resikonya dia musnah ya. Ya, dia musnah karena diketahui. Nah, dia lebih sering ada pada tempat yang peminum. Ya, kayak tempat yang hiburan, hiburan malam, ya tempat itu gitu, terus tempat banyak minum, mabuk-mabuk, bukan gitu ya. Judi dan banyak hal lah. Para koruptor gitu. Koruptor juga ya. Tapi mereka nggak akan mau terlihat ketika waktu itu. Mereka lebih kebanyakan ngintai dulu gitu ya. Ngintai dari atas. Ketika mereka melakukan minum-minum atau apa-apa, baru mereka datang. Menghasut gitu ya. Menghasut. Siapa tahu berhasil nih orang ini gitu kan jadinya. Kebanyakan berhasil jin ipritnya. Jarang jin iprit itu gagal. Ya, karena udah ribuan tahun mereka melakukan itu ya. Tapi banyak juga saya lihat ada kegagalan karena orang tersebut tobat seketika. Tiba-tiba. Musnahnya langsung musnah gitu ya. Langsung tiba-tiba api hitam terbakar gitu ya. Tapi tobat itu kan tobat penuh. Kalau tobat setengah-tengah, jin iprit masih bisa hidup melawan. Hingga dia kembali lagi ke jalan buruk. Terus akan berjuang. Kecuali kita benar-benar tobat sempurna, artinya kita benar-benar tobat. Nggak setengah-setengah. Ada yang tobat sekarang, besoknya lagi minum, lagi judi, nggak nyampe lagi sebulan gitu lagi. Main-main gitu ya. Nggak bisa. Itu lagi ya. Itu lagi. Jin ipritnya. Oke, itu dia ya Gus Robin mungkinnya tentang jin iprit. Jangan lupa di share, subscribe, like, dan ditonton video-video kita yang lainnya. Silahkan teman-teman kalau ada hal yang ingin disampaikan, komen di bawah. Jangan lupa untuk menghidupkan lonceng teman-teman, agar ketika kita ada video baru, ada notifikasinya. Kami pamit undur diri, saya Yogi. Saya Gus Robin Gus Robin BTS Lovers, Gus Robin Spiritual Detektor. Ya, apa lagi ya? Metal detektor. Ya, metalnya nggak ada nih. Ya. Gus Robin metal. Ya. Kita harus kuat seperti metal. Supaya nggak didekati oleh jin iprit. Ya. Kita metal itu artinya metal itu besi ya. Besi itu kokoh, kuat, berdiri tegak. Di tengah lapangan melawan arah gitu. Ya, itu kesambat. Kesambat. Nah, lagi satu, jangan lupa ya, terus dukung ekspedisi alam lain. Sebarkan video-videonya ke seluruh dunia, ke saudara, ke teman, ke pacar kalian, teman dekat kalian di media sosial manapun. Bebas di share. Apa dimanapun, videonya boleh di share. Karena saya tahun ini mudah-mudahan saya mampu untuk bernyanyi. Ya, saya bernyanyi di tahun ini. Mudah-mudahan saya beruntung di dunia tarik suara. Udah, itu aja. Ya, di dunia lukis rasanya saya sudah udah pro gitu ya. Udah jago gitu ya. Extra pro ya. Sangat-sangat pro gitu ya. Ya, pro. Ya. Oke. The unique professional ultra pro gitu ya. The unique picture. Picture.
Picture. Nah, ya. Picture. Oke, itu dia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pramo Santi. Om Santi 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 Om. See ya.